Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Farina Rizka Alfiani. Saya akan mencoba mempresentasikan mengenai pengendalian persediaan bahan baku benang AC40 dengan menggunakan metode time series. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, dari teman-teman pasti ada yang pernah belanja bulanan kan ya? Ketika teman-teman belanja bulanan, dari teman-teman pasti sudah memperkirakan nih berapa jumlah barang yang akan dibeli. Karena jika jumlahnya terlalu banyak, mungkin kapasitas penyimpanan dari teman-teman tidak mencukupi. Lalu jika jumlahnya kurang, mungkin dari teman-teman akan kesulitan mendapatkan barang tersebut pada pertengahan bulan misalnya. Nah, sama halnya dengan bahan baku, itu jumlahnya perlu dikendalikan. Karena jika jumlah bahan baku ini terlalu banyak atau berlebih pada area gudang, maka dia akan menimbulkan waste. Namun jika jumlahnya itu sedikit, maka dia akan menghambat jalannya proses produksi dari produk itu sendiri. Oke, baik. Data yang akan digunakan itu diambil dari PT Unitex, di mana PT Unitex merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri tekstil, di mana produk yang mereka hasilkan yaitu benang. Benang yang dihasilkan itu beragam macam jenisnya dan juga ukurannya sesuai dengan permintaan dari customer. Namun dalam merencanakan persediaan bahan baku, PT Lintek sendiri tuh dia masih menggunakan metode manual, di mana, akibatnya itu jumlah bahan baku yang ada di gudang itu jumlahnya itu tidak terkendali. Pada beberapa periode tertentu akan mengalami jumlah yang berlebih, atau pada beberapa periode lainnya akan mengalami jumlah yang sangat kurang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang peramalan bahan baku dari salah satu jenis benangnya, yaitu benang HC40 dengan menggunakan metode time series. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini ada dua. Yang pertama itu melakukan peramalan terhadap 7 jenis kebutuhan bahan baku benang AC40 untuk periode 2023 dengan menggunakan metode forecasting. Dan yang kedua yaitu menentukan jumlah persediaan untuk setiap jenis bahan baku periode 2023 berdasarkan hasil peramalan yang telah didapatkan. Oke, berikut adalah pengumpulan data, di mana data yang digunakan adalah data historis penggunaan bahan baku benang AC40 selama 2022, dan pada database sebelah kanan itu merupakan data historis lead time pemesanan bahan baku dari mulai bahan baku itu dipesan hingga bahan baku itu sampai ke perusahaan. Kemudian data di mana storage yang telah didapatkan itu dilakukan plotting data, di mana data yang diplotkan itu bukan data agregat, ya data yang sudah disamakan satuannya. Berdasarkan hasil plotting data, dapat dilihat bahwa data itu dia berpola tren atau cenderung berfluktuatif naik. Sehingga metode peramalan yang dapat digunakan, yang pertama itu ada double moving average, di mana dalam melakukan proses peramalan itu menggunakan rataannya itu 3, dan proses peramalan itu menggunakan bantuan dari Microsoft Excel, sehingga dapatkan hasil verifikasi dan hasil penilaian seperti yang dapat dilihat pada layar. Dan metode peramalan yang kedua itu ada double exponential smoothing, di mana dalam melakukan proses peramalan itu menggunakan bantuan dari software SPSS, sehingga didapatkan hasil verifikasi dan hasil peramalan untuk 12 periode berikutnya yang tertera pada layar. Dan metode pengaman yang terakhir itu ada ARIMA atau Autoregressive Integrated Moving Average. Dan metode ARIMA ini juga menggunakan bantuan dari software SPSS dan dapatkan hasil verifikasi errornya dan juga hasil peramalan untuk 12 periode ke depannya. Itu yang seperti yang dapat dilihat pada layar. Langkah selanjutnya itu adalah melakukan verifikasi, yaitu melakukan perbandingan nilai error-nya. Nah, metode pengaman yang dipilih itu adalah metode pengaman yang memiliki nilai error yang paling kecil, sehingga dapat dilihat bahwa metode pengaman yang terpilih itu adalah metode double exponential smoothing. Kemudian metode peramalan double exponential smoothing tadi itu akan validasi. Nah, validasi ini dilakukan dengan menggunakan metode peta moving range, di mana pada peta moving range dapat dilihat bahwa tidak terdapat nilai error yang melebihi batas kontrol atas juga batas kontrol bawah, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil peramalan dengan metode DS tadi itu valid dan dapat digunakan untuk periode 2023. Oke, berikut merupakan hasil peramalan dengan metode DES. Nah, data yang dapat, seperamalan sebelumnya itu merupakan data dalam bentuk agregat. Kemudian kita perlu mendisagregasi datanya atau memecah data tersebut berdasarkan jenis bahan bakunya, seperti yang tertera di layar. Nah, kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama itu metode peramalan terbaik yang dapat digunakan untuk meramalkan 7 jenis bahan baku benang AC40 adalah metode double exponential smoothing. Karena dengan metode tersebut, dia memiliki nilai error yang paling kecil di antara metode lainnya. Nah, yang kedua, berdasarkan hasil peramalan ini didapatkan bahwa peramalan bahan baku untuk bulan Januari hingga Desember 2023 secara berurutan yaitu seperti yang dapat dilihat pada layar. Dan yang terakhir itu saran. Saran yang dapat diberikan oleh penulis kepada perusahaan, yang pertama, sebaiknya perusahaan itu dia memiliki database monitoring material yang lengkap mengenai jumlah bahan baku untuk setiap harinya. Dan yang kedua, gudang penyimpanan bahan baku sebaiknya itu dia memiliki kapasitas tertentu untuk setiap jenis bahan bakunya, sehingga masalah overstock itu dapat dihindari. Oke,
Oke, baik. Sebelum mengakhiri sesi presentasi, seperti kata pepatah bahwa kita hidup tidak hanya untuk hari ini, masih ada hari esok dan juga hari lusa. Oleh karena itu, sebenarnya kebutuhan kita di masa yang akan datang itu dapat kita perkirakan pada masa saat ini. Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.